Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas saham yang hari ini rebound, yaitu S Hardware. Ya, hari ini kita ngelihat S Hardware, kita tahu bahwa ya ini saham downtrend, tapi hari ini berhasil menguat 5,53% dan candle hijaunya ini dengan volume yang cukup bagus, padahal kemarinnya juga merah parah. So, apa yang harus kita lakukan untuk S Hardware? Ya lagi-lagi ini saham masih sangat downtrend, tapi ada news yang dimana dikatakan laporan keuangan S Hardware kan keluar. Nih kita lihat ya, kuartal ketiga udah keluar laporan keuangannya dan dia membukukan profit 109 miliar. Yang dimana selama 3 quarter, berarti 9 bulan, dia membukukan profit kurang lebih 350 miliar. Ya, direkturnya beranggapan bahwa ya dia akan menutup dengan kinerja positif ya. Dan dia bilang ini masih lebih bagus, bertumbuh 9,8% dibanding periode yang sama di tahun 2021. Ya. Jadi kita lihat di 2021 itu kuartal ketiga cuma membukakan profit 44 miliar, sedangkan di kuartal ketiga 2022 naik signifikan sampai 109 miliar teman-teman. Nah, tapi di kuartal keempat 2021 net profitnya meningkat 395 miliar. Ya. Jadi di 2021 itu kuartal keempat cakep. Nah, apa sih yang bikin S Hardware ini di kuartal keempat malah naik? 2020 juga begitu ya. 2020 208 miliar gitu ya. Nah, tapi di kuartal 2019 juga 300 miliar. Tapi menurut gua ini dia ya begitu-begitu aja guys sih teman-teman. Coba kita ngeliat nih ya, si S Hardware, harga sahamnya terus menurun dari 2019 itu di 1770, Covid masuk lagi parah, 2021 2022 ini parah banget. Kalau misalnya kita ngeliat teknikal udah jelas ya, S Hardware turunnya udah gila banget dari 2019. Lihat info ya, dari 2019 nih di Oktober ini kita ambil tertinggi, turunnya itu udah 78% ya, 78%. Jadi di saham downtrend kayak begini apa yang harus kita lakukan? Udah jelas jawabannya, kalau mau investasi jangan di saham ini ya. Syarat investasi udah mesti di saham uptrend. Kalau ini lu selama 3 tahun dari Oktober dari Desember deh, fair Desember. Nah, mana dia? Oke, 2 Desember 2019, selama 3 tahun kalau lu cuman investasi di sini ya lu minus 74,77%. Ada yang pertanyaannya lah, itu kan kalau lamsam, kalau gua gebuk gede langsung di sini, kalau gua dollar cost average ya paling lu minus 40-50%. Worth it gak? Ya jawabannya kalau buat investasi udah jelas jangan di saham S Hardware ini. Kenapa dia masih downtrend? Oh, berarti gua udah nggak boleh dong beli saham S Hardware kalau buat investasi? Bukannya nggak boleh, kecuali ketika nanti si S Hardware ini harga sahamnya berhasil close di atas EMA 200 ya. Berhasil close di atas EMA 200 maka boleh. Contohnya di story sebelumnya, S Hardware sangat uptrend banget dari 2009. Ya close sangat uptrend banget kan tuh, uptrend banget. 2009 sampai ke 2013 naik 934%. Dahsyat. Ya cakep dong. Ya waktu dia udah close di bawah EMA 200 ya udah mulai sideways kayak begitu teman-teman. Jadi sekarang ini saham masih downtrend parah ya. Untuk investasi jangan dipikirin investasi. Kalau buat trade cepat boleh, gue bilang boleh, tapi jangan terlalu masuk uang gede. Kenapa? Karena si S Hardware ini kalau ngomongin dari technical downtrend nggak menarik. Terus dari fundamental oke lah, kata dia membukakan profit 300 miliar selama 3 quarter. Tapi menurut gua ya masih banyak perusahaan yang lebih menarik gitu ya. Kalau misalnya kita ngeliat nih ya teman-teman, perhatikan net profitnya dari 2021 ke 2022 juga naiknya cuman kurang lebih berapa? 30 miliar ya, 9 bulan. Dari 2020 malah turun ya kan. Dari 2019 lebih turun lagi. Jadi net profit terus turun.
Makanya kita lihat di technical juga harga saham terus turun. Jadi simpelnya adalah kinerja perusahaan tersebut, harga saham akan mengikuti kinerja perusahaan tersebut. Kalau misalnya kita ngeliat dari price earning ratio, bisa dikatakan ini saham ya cukup mahal. Ya sekarang sih udah better lah 20 kali. Kemarin 51 kali, 67 kali ya cukup mahal. Price book value sekarang udah better juga sih, 1,3 kali. Padahal yang waktu 2020 ya lebih mahal lagi 5 kali, 2021 4 kali, lebih mahal lagi. Akhirnya S kembali ke harga wajarnya lah ya ceritanya. Ya seperti itu untuk S Hardware. Menurut kalian, apakah kenaikan hari ini 5,5% adalah tanda-tanda S Hardware rebound dan layak kita entry lagi? Silakan bagikan pendapat kalian ya. Kalau gue pribadi, gue belum mau entry. Kalau misalnya kita ngeliat stokastik emang udah cukup bagus di area jenis jual, golden cross, wih cakep. MACD belum, ya masih di area negatif, belum golden cross, masih negatif parah. Jadi belum tertarik banget. Yang sementara sih dia emang bikin support di sini, hopefully dia bisa bikin bottom di sini. Tapi kan kita lihat lagi dong, kemarin juga sempat begini kan di 13 Oktober. Apa yang terjadi? Naik sih, kepentok MA50. Bagi yang trade cepet ya silakan, targetnya di MA50. Dan kalau misalnya kita ngelihat nih, kalau dia supportnya sampai kejebol ya, ini support nih ya, support lama ya, kejebol, apa yang terjadi? Turun lagi. Sekarang kalau misalkan teman-teman mau spekulasi baik, mana targetnya? Targetnya sementara di area ini 490. Worth it gak sih untuk kita entry? 17%. Oke, ingat naiknya nggak langsung satu candle langsung, oh no, itu mah hoki. Itu mah hoki ya. Jadi jangan langsung expect gue beli langsung naik 17% ya, jangan begitu. Nah sekarang begini, stop lossnya kalau dia bikin lower low, jadi kalau close di bawah 390 ya stop loss dulu. Kalau misalkan di sini 450 ya TP 16%. Risk and reward 2%. Tapi kalau gue pribadi kemungkinan besar nih bisa gak ya? Kayaknya turun dulu deh. Ya kita nggak tahu sih. Pokoknya kembali ke plan kalian lah ya. Kita lihat nih S. Bagaimana hari ini di big distribusi. AK buang barang 24 miliar gitu. Coba lihat foreign S Hardware. Lihat, nih parah banget sih. Foreign buang barang terus bro, dari 23 November sampai 19 Desember buang barang terus. Hari ini pun masih buang barang 6 miliar. Jadi ya kurang bagus sih teman-teman menurut gua gitu ya. Nah ya udah, ini untuk S Hardware. Menurut kalian bagaimana saham S Hardware ini? Silahkan bagikan pendapat kalian. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita tentang S Hardware dari teknikal maupun fundamental dan juga news. Semoga bermanfaat. Kalau merasa video ini bermanfaat, boleh berikan like, dan sebagai tanda support channel ini silahkan subscribe teman-teman, dan boleh bagikan ke rekan-rekan yang lain. So see you in the next video ya teman-teman, bye bye.